Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Taufik. Kali ini kita akan membahas mengenai how to train your brain, atau bagaimana cara melatih otak kita. Ivan Pavlov. Jika Ivan Pavlov membunyikan lonceng, itu karena eksperimennya termasuk yang paling terkenal dalam sejarah psikologi. Karyanya berkontribusi pada fondasi aliran pemikiran behavioris yang memandang psikologi sebagai ilmu empiris yang ketat yang berfokus pada perilaku yang dapat diamati dan bukan proses mental internal yang tidak dapat diamati. Bagi para sarjana psikologi, mereka dapat mendefinisikan belajar sebagai proses memperoleh melalui pengalaman, informasi, atau perilaku baru dan relatif cukup bertahan lama, baik melalui asosiasi, pengamatan, atau sekedar pemikiran biasa. Pembelajaran memungkinkan kita beradaptasi dengan lingkungan dan bertahan hidup. Klasik kondisional. Dari gambar yang ada, kita akan memahami cara Ivan Pavlov menjelaskan tentang bagaimana memahami tentang klasikal kondisional. Sebelum pengkondisian, ada anjing yang meneteskan air liur ketika mencium bau makanan. Bau itu adalah rangsangan yang tidak terkondisi, dan air liur respon yang tidak terkondisi atau alami. Suara dering yang pada titik ini tidak berarti apa-apa bagi anjing adalah stimulus netral dan tidak menghasilkan air liur. Selama pengkondisian, stimulus tak terkondisi atau bau makanan itu kemudian dipasangkan dengan stimulus netral, yaitu bunyi bel, dan menghasilkan air liur. Ini diulang berkali-kali sampai hubungan antara dua rangsangan dibuat dalam tahap yang disebut akuisi. Pada saat Anda mencapai fase setelah pengkondisian, stimulus netral lama itu telah menjadi stimulus terkondisi, karena sekarang memunculkan respon terkondisi dari air liur. Kedengarannya sangat sederhana, tapi jika Anda memiliki seekor anjing, Anda mungkin pernah melihat anjing meratap saat melihat hal itu. Tetapi di zaman Pavlov, seluruh rangkaian langkah ini belum benar-benar dipelajari di laboratorium atau dipikirkan secara ilmiah. Penguatan positif dan penguatan negatif. Dalam kehidupan sehari-hari, kita semua terus memperkuat, membentuk, dan menyempurnakan perilaku satu sama lain, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Kami melakukan ini dengan penguatan positif dan negatif. Penguatan positif jelas memperkuat respon yang dengan memberikan hadiah setelah peristiwa yang diinginkan, seperti menerima gaji ketika sudah melaksanakan pekerjaan. Kemudian penguatan negatif. Penguatan negatif sedikit lebih rumit, itu yang meningkatkan perilaku dengan menghilangkan stimulus yang tidak menyenangkan atau menjengkelkan. Seperti katakanlah Anda masuk ke dalam mobil dan akan menjalankan mobilnya, dan Anda belum menggunakan sabuk pengaman, maka akan berbunyi. Nah, setelah Anda memasang sabuk, maka bunyi bip itu akan hilang. Itu termasuk sebagai penguatan negatif. Penguatan versus hukuman. Penguatan berfungsi untuk meningkatkan perilaku, sedangkan penghukum berfungsi untuk mengurangi perilaku. Dengan demikian, penguatan positif adalah rangsangan yang akan diusahakan untuk dicapai oleh subjek, dan penguatan negatif adalah rangsangan yang akan diusahakan untuk dihilangkan atau diakhiri oleh subjek. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.